Ada keturunan Pakistan nggak? Oh, enggak ada Ustaz. Karena Betawi Ustaz. Waduh, baru pertama kali Betawi namanya Syahnas nih. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Abi? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Insya Allah. Bentar Abi. Kelompoknya Pak Ainun. Nelayan menangkap ikan tongkol, dijual ke pasar raya. Saya di sini sebagai protokol, semoga bisa membawakan acara. Masya Allah, ini Betawi banget nih. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa ke Kota Tua. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa ke Kota Tua. Kita hitung 1, 2, 3, presentasi segera kita buka. Makan malam dengan ikan asin. Ikan asin rasanya asin. Salam hangat kami ucapkan sebelum presentasi dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Gurunda Abi Amir, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan kepada Abi Amir untuk terus memberikan pencerahan kepada umat, baik secara langsung maupun mengudara di radio dan televisi. Serta rekan-rekan mahasiswa Al-Hikmah 3A dan 3B, mobil khusus, saya tidak sendirian di sini. Saya ditemani oleh kelompok 7 bersama Syahnas. Assalamualaikum Syahnas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kemudian saya juga ditemani dengan Akhina Fauzan Al-Ansori atau masyhur kita panggil Fauzan. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah. Sebelum presentasi ini saya mulai, mungkin tahniah atau doa kegembiraan bersama kita kepada putra Abi Amir, Bang Solah ya. Iya benar. Masya Allah. Abi, Masya Allah. Tahniah Abi. Studi ke Mesir, ke Al-Azhar Kairo Abi. Ya Al-Azhar S1 Kairo. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ini menjadi inspiring story bagi kita semua nih, mahasiswa untuk terus bersemangat talabul ilmi ya. Bersama dengan angkatan Bang Solah, mudah-mudahan Allah lindungi beliau, beri kesehatan dan dimudahkan urusannya di sana. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu lagi hadirin rahimakumullah, Masya Allah. Ini biasa jadi MC. Mudah-mudahan sudah dapat ibu. Amin amin. Baik, hadirin rahimakumullah, rekan-rekan mahasiswa. Sebagai pengantar awal untuk presentasi kami, kita akan awali terlebih dahulu dengan tilawah surat Al-Asr yang akan disampaikan oleh Akhina Syahnas. Padanya kami persilakan. Baik, syukron untuk Bang Naim. Hari ini pertama kita akan bahas surat Al-Asr. Sebelum itu kita akan dengarkan pembacaan dari surat Al-Asr tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
kembalikan lagi ke MC. Baik, luar biasa. Kita awali dengan satu kalimat yang baik, dengan tilawatil Quran. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan nama kita dibanggakan Allah di hadapan majelis para malaikatnya. Wa hafatumul malaika wa hafatumul malaika nazalat alimus sakinah wa dzakarallaha fi man inda amin ya rabbal alamin. Eh, Hadir rahimakumullah, rekan-rekan mahasiswa. Berikutnya kita akan dengarkan penamaan surah dan sesuai dengan ayat sebelumnya mungkin juga disampaikan oleh kombinasi antara Kak Syahnas dengan Kak Fauzan. Saya berikan langsung pembahasan surat Al-Asr selang-seling langsung saja kami berikan kepada Syahnas dan Fauzan untuk mempresentasikan. Boleh tafadhol masykuran. Baik, syukran kasir untuk Bang Naim. Pertama-tama kita bahas dulu tentang penamaan surat dan persesuaian dengan surat sebelumnya. Surat Al-Asr dinamakan Al-Asr karena Allah bersumpah dengan waktu di awal surat tersebut. Wal Asr artinya masa atau waktu. Masa itu dibuat bersumpah karena mempunyai berbagai macam keajaiban berupa senang dan susah, sehat dan sakit, kaya dan miskin, serta mulia dan hina. Masa tersebut terbagi menjadi tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik. Jadi ini suatu sumpah yang sangat dahsyat, suatu sumpah yang sangat besar gitu. Allah biasanya bersumpah dengan makhluk-makhluk yang lainnya, wal laili, was sama, wattini waz zaitun. Tapi ada satu sumpah yang sangat besar yaitu sumpah terhadap waktu. Karena semua makhluk Allah itu berjalan di atas konsep waktu. Seperti itu. Lalu kita bahas tentang kandungan surat Al-Asr. Kandungan surat Al-Asr ini berisi tentang prinsip-prinsip agung agama Islam dan juga tentang pedoman kehidupan manusia, yaitu sumpah Allah dengan masa. Lalu Allah juga menceritakan tentang kerugian manusia. Kenapa rugi? Karena konsep waktu itu seperti sebuah jalan, di mana semua makhluk di sini digambarkan seperti manusia semua berjalan dalam satu jalan yang namanya waktu. Dan itu jalan yang satu arah, one way. Kita nggak bisa turning back time, kita nggak bisa mundur ke waktu sebelumnya. Jadi waktu adalah sesuatu yang berjalan terus dan manusia dipaksa untuk terus maju tanpa bisa mundur ke belakang ataupun maju lompat ke depan apalagi. Dan Allah beritakan bahwa setiap yang berjalan di atas waktu ini mengalami kerugian. Gitu. Kecuali 4 sifat orang yang terhindar dari kerugian, yaitu orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, menasihati dalam kebenaran, dan menasihati dalam kesabaran. Nanti kita jabarkan lebih lanjut di penjelasan. Lalu kita bahas tentang keutamaan surat Al-Asr. Keutamaan surat Al-Asr pernah diceritakan Amr bin As, sahabat Nabi, datang kepada Musailamah Al-Kadzab setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, namun sebelum Amr masuk agama Islam. Jadi peristiwanya sebelum Amr masuk agama Islam. Musailamah berkata kepadanya, apa yang diturunkan kepada temanmu saat ini? Amr menjawab, dia diberi wahyu sebuah surah yang singkat namun luar biasa. Musailamah bertanya, apa itu? Lalu Amr membacakan surah Al-Asr seperti yang tadi 1-3, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amr membacakan kepada Musailamah surat tersebut. Lalu Musailamah berkata, aku juga bisa kayak gitu kira-kira katanya. Terus Musailamah mendendangkan satu yang disebutnya surah. Kata Musailamah ini Al-Kadzab, ya wabar innama anta irad wa sadar wa sairuk hafrun naqar. Wahai bulu, sesungguhnya kamu hanyalah sebutan dan muncul, sedangkan keseluruhanmu adalah lubang. Ini sesuatu yang enggak ada artinya. Ya, dia ceritanya mau menandingi
surat yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Namun apa yang diucapkannya sesuatu yang nggak ada maknanya. Lantas Musailamah ini berkata, "Bagaimana pendapatmu wahai Amr?" Amr menjawab, "Demi Allah, pastilah kamu tahu bahwa aku mengetahui sesungguhnya kamu berdusta." Jadi Amr ini cerdas, dia udah tahu duluan. Yang pasti yang kayak gini bohong, dibuat-buat. Dan sangat jelas perbedaannya antara wahyu yang diturunkan oleh Allah yang sangat mulia, yang sangat ajaib ya, dan dibandingkan syair yang didendangkan oleh Musailamah tersebut. Nah, ini penting teman-teman, pentingnya orang cerdas. Jadi dia memandang kritis semua subhat-subhat yang datang. Jadi apalagi sekarang di zaman sosial media, kita butuh seorang yang cerdas. Jadi mengapa kita kuliah? Supaya kita cerdas, supaya kita nggak mudah dibelokkan oleh orang-orang yang bermacam-macam di YouTube itu. Ya, kalau kita tidak cerdas ya kita akan mudah dibelokkan dan tahu-tahu kita sudah sampai kemana kita nggak tahu gitu. Nah itu pentingnya. Seperti Amr bin As ini yang sebagai orang terkenal dengan kecerdasannya. Dulu itu Musailamah al-Kadzdzab ini paling berpengaruh, tapi depan Amr bin As nggak ada apa-apanya karena dia cerdas, mengerti bahwa ini jalan pikirannya kemana gitu. Pakai ayat, pakai hadis, kita harus cerdas juga. Jangan sampai kalau ini pakai ayat Pak Ustaz, hadisnya ada Pak Ustaz. Bukan masalah ada hadisnya, bukan masalah ada ayatnya, pemahamannya yang kita harus kritisi seperti itu. Ya, silahkan. Masya Allah, tambahan yang sangat mantap dari Abi Amir. Saya lanjutkan dulu. Keutamaan surat selanjutnya. At-Tabrani meriwayatkan dari Ubaidillah bin Hafiz. Dia berkata, ada dua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika bertemu, mereka tidak akan berpisah, melainkan salah satu dari mereka berdua membaca surat Al-Asr terlebih dahulu, lantas baru mengucapkan salam. Baihaqi juga meriwayatkannya dari Abu Huzaifah. Jadi segitu utamanya surat Al-Asr. Dan Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, seandainya manusia memikirkan surah ini, pastilah surah ini cukup bagi mereka. Ya, saking dahsyatnya dan cakupannya yang luar biasa, kata Asy-Syafi'i, seandainya manusia memikirkan surah ini, pastilah surah ini cukup bagi mereka. Saya lanjutkan ke mufradat lugawiyah. Mufradat lugawiyah yang pertama, kata wal asri, artinya demi masa. Allah bersumpah demi masa karena mencakup berbagai keajaiban yang ada di dalamnya. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah demi asar atau waktu asar. Lalu innal insana, artinya jenis manusia. Alif lam dalam kata al-insan, innal insana berfungsi sebagai lil jinsi, menunjukkan jenis. Jadi jenis dari manusia. Lalu khusrin artinya kerugian dalam perniagaan. Lalu illal ladzina amanu wa 'amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka sesungguhnya mereka telah membeli akhirat dengan dunia. Dengan demikian mereka sukses menggapai kehidupan abadi dan kebahagiaan yang kekal, serta mereka bukan termasuk orang-orang yang merugi. Itu catatan dari buku Tafsir Al-Munir. Lalu kata bil haqqi disebutkan artinya hal permanen yang tidak dapat diingkari. Jadi kebenaran yang tidak dapat diingkari, berupa keyakinan dan amal. Jadi hak itu apa? Berupa keyakinan dan amal. Atau sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil qata'i, atau sesuatu yang dapat dilihat dengan kasat mata, atau syariat benar yang dibawa oleh seorang nabi yang maksum. Lalu watawassaw bil haqq, artinya manusia saling memberi nasihat dengan sesuatu yang tidak terelakkan berupa iman, kebaikan, dan keutamaan. Lalu kata bisabri artinya dengan kesabaran, artinya dengan kekuatan di dalam jiwa yang membawa untuk mengemban beban dalam beramal.
itu sabar. Lalu watawassau bis sabr, yang terakhir kata watawassau bis sabr artinya adalah manusia saling memberi nasihat dengan kesabaran. Baik, kita lanjut ke dalam tafsir dan penjelasan. Nah, di ayat 1 dan 2 Allah berfirman, demi masa, demi waktu, sungguh manusia berada dalam kerugian. Jadi Allah bersumpah dengan waktu ini sesuatu yang dahsyat, tadi sudah saya jelaskan ya. Allah bersumpah demi malam, walail, wasyams, watin, wazaitun. Tapi hari ini di surat ini Allah bersumpah dengan sesuatu yang sangat besar, yaitu tentang waktu. Karena di situ termasuk semua makhluk Allah itu nggak terlepas dari yang namanya waktu. Gitu. Maka semua itu menunjukkan eksistensi Sang Pencipta Azza wa Jalla serta keesaan dan kesempurnaan kekuasaannya. Jadi sumpah dengan waktu ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bahkan sumpah Allah dengan waktu ini merupakan dalil kemuliaan dan pentingnya waktu. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, janganlah kalian cela waktu karena Allah adalah waktu. Saking mulianya waktu. Lalu juga Ar-Razi menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan peringatan bahwasannya asli karakter manusia itu berada dalam kerugian. Jadi orang-orang yang berjalan di atas waktu aslinya itu dalam kerugian. Lalu ada yang mengatakan bahwa dari al-asr adalah sholat asar atau waktunya demi mengagungkan dan karena kemuliaan dan keutamaan waktu asar tersebut. Alhamdulillah hari ini kita ada di waktu asar juga nih, waktu yang mulia, Masya Allah. Semoga Allah berkahi aktivitas kita hari ini. Lalu dalam ayat tersebut juga terdapat isyarat bahwa sisa umur dunia itu adalah antara asar sampai maghrib. Jadi cepat, sedikit banget. Sebentar banget ya. Betul. Oleh karena itu manusia hendaknya sibuk dengan perdagangan yang tak akan rugi, yaitu perdagangan Allah. Jadi khusrin artinya kerugian dalam perniagaan. Jadi bayangin aja kalau kita dagang nih, dagang tapi setiap hari pulang itu bawaannya rugi terus, nggak pernah untung. Nah gimana caranya kayak gitu? Nggak ada untungnya. Itu sama dengan orang-orang yang kata Allah di sini merugiin seperti itu. Kita datang ke rumah dari berdagang, terus bukannya untung, malah buntung, malah rugi. Itu nggak bisa dibiarin. Kita harus keluar dari kerugian ini. Maksud dari manusia adalah jenisnya. Dalam ayat 2, innal insana, al-insan, lam dalam kata al-insan merupakan lam jenis manusia. Maksudnya ada jenis manusia yang merugi. Berarti ada juga jenis manusia yang beruntung. Nah, dikecualikan dari jenis manusia yang merugi itu sebagaimana di ayat ketiga. Maka kita bahas di ayat ketiga ini mana orang yang nggak merugi, mana orang yang beruntung. Kayak gimana sih di ayat ketiga dijelaskan, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ini keduaan ya. Ya intinya pertama orang beriman mengerjakan amal soleh, saling nasihat dalam kebenaran, saling nasihat dalam kesabaran. Ada 4 ini. Ini 4 hal yang membuat kita keluar dari kerugian tersebut. Kalau kita mau keluar dari kerugian, kita jadi orang yang untung, kita harus 4 ini kita dapatkan. Terus sesungguhnya seluruh manusia itu pastilah berada dalam kerugian, kekurangan dan kehancuran, kecuali orang-orang yang mengumpulkan antara iman kepada Allah, beramal soleh. Sesungguhnya mereka itu dalam keuntungan, bukan dalam kerugian. Maka beramal dengan hati dan beramal dengan anggota tubuh mereka. Jadi nggak cuma beramal dengan hati doang, bilang saya Islam tapi nggak ada sholatnya. Ya. KTP Islam tapi di masjid nggak pernah. Nah itu namanya nggak beramal soleh. Harusnya dua-duanya. Beriman lalu beramal soleh.
terkecuali juga orang-orang yang saling menasihati dengan perkara tetap yang tidak dapat diingkari lagi, yaitu beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala serta menunaikan syariat dan menjauhi larangannya. Ini makanya orang yang beriman itu nggak bisa sendirian. Kita beriman itu nggak bisa sendirian, harus sama orang lain, harus berjamaah. Kita harus berkumpul dengan orang-orang yang beriman lainnya agar kita saling bisa nasihat menasihati dalam kebenaran. Yang pertama, kebenaran adalah lawan dari kebatilan, mencakup segala bentuk kebaikan dan sesuatu yang harus dikerjakan atau dengan menunaikan ketaatan dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Lalu terkecuali juga orang-orang yang menasihati dengan kesabaran untuk menjalankan kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabar dari tidak maksiat terhadap takdir dan cobaannya, sabar menunaikan ibadah, menjauhi kemungkaran, dan mengemban sulitnya amar ma'ruf. Ya, jadi sabar, saling nasihati dalam kesabaran itu juga penting. Makanya tadi kita bilang orang beriman itu nggak bisa sendirian. Orang beriman harus berjamaah agar dia saling bisa menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya lanjutkan, berikan ke MC. Silakan. Syukran. Baik, Masya Allah luar biasa, Syahnas. Langsung saja, Kak Fauzan, mungkin closing statement dari surat Al-Asr. Apa nih fikul hayah atau pelajaran yang kita bisa ambil dari kehidupan berdasarkan kandungan surat Al-Asr ini? Silakan. Mas, syukur kepada saudaraku Akhina Syahnas yang sudah memperjelaskan dari penamaan surah sampai penafsiran surah Al-Asr. Baik, saya akan tambahan penjelasan tentang hukum-hukum fikih surah Al-Asr. Yang pertama, meskipun manusia untuk banyak kata, sesungguhnya dia berada dalam kerugian jika dia tidak beramal untuk akhirat. Jadi banyak manusia yang terakhir harta kepada manusia itu akan membuat menjadi sengsara. Jadi lebih baik kita sedekah kepada sesama manusia supaya menjadi keberkahan untuk dunia ini. Nah, kedua, Allah bersumpah atas hukum ini dengan seluruh masa atau waktu, karena di dalam waktu tersebut terdapat peringatan perubahan kondisi dan bukti keberadaan pencipta keesaan dan kesempurnaan kekuasaannya. Nah, yang ketiga, Allah menghukumi ancaman keras berupa kerugian terhadap seluruh manusia kecuali orang yang menunaikan 4 perkara: iman, amal soleh, saling memberi nasihat kebenaran, dan saling memberi nasihat kesabaran. Nah, Allah berkata, ayat ini menunjukkan bahwa kebenaran itu berat. Kebenaran akan senantiasa diuji. Oleh karena itu, penjemputan kebenaran disertai dengan penjemputan saling menasihati. Baik, saya kembalikan kepada MC, dipersilakan. Luar biasa, bertahan dalam kebenaran itu berat ya. Dilan aja kayaknya nggak sanggup ya. Istiqomah itu, Masya Allah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Baik, Abi Amir, mohon izin, kita nih hari ini presentasi 2 surat, Abi. Kami lanjutkan dulu ya, Abi ya. Kepada surat Al-Humazah. Silahkan. Baik, Abi. Surat Al-Humazah, kita awali. Mari sama-sama kita dengarkan pembacaan surat Al-Humazah dari Akhina Al-Fadil, Fauzan Al-Ansori, atau Ojan. Kami persilakan. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layunbadanna fil hutama. Thumma la yunbadanna 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 fil hutama. Th
fi 'amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Fauzan, Ojan. Ya, Afwan. Penamaan surat ini, alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kebagian juga MC untuk mempresentasikan surat Al-Humazah. Penamaan surat ini sesuai dengan ayat pertama di dalam surat ini, yaitu Al-Humazah. Surat ini turun ke-31 kepada Rasulullah SAW setelah surat Al-Qiyamah dan sebelum surat Al-Mursalat. Kemudian di dalam indeks Al-Quran kita dapatkan surat ini masuk dalam nomor surat ke-104 dan merupakan Makkiyah ya. Kemudian nama lain surat ini juga ada beberapa ulama yang mengatakan surat Al-Hutamah seperti disebutkan di dalam ayat 4 dan 5. Tetapi sebagian besar para ulama mufassir memberikan ayat surat ini dengan nama Al-Humazah yang artinya adalah pencela. Berikutnya kandungan surat Al-Humazah akan disampaikan kembali oleh Ojan. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bang Naif. Kandungan surat Al-Humazah, penanggulangan permasalahan akhlak yang sulit disembuhkan di kalangan manusia. Nah, yaitu mencela orang lain dengan mengumpat ketika dia tidak ada atau menghina di hadapannya. Jadi banyak kalangan manusia yang tidak disadari bahwa dia sudah beberapa lewat berbicara atau tulisan, dan juga susah disembuhkan bagi orang yang sudah terbiasa mengumpat kepada orang lain dan menghina orang lain. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, "Man somatan aja, dan siapa dia, niscaya ia akan terlepas dari bahaya." Maksud dari hadis ini ialah Nabi perintahkan dia kepada para sahabat supaya terlindung dari perkataan tercela yang membuat hati manusia tidak senang atau tersakiti. Nah, yang kedua, pemberitahuan secara putih bagi setiap orang yang senantiasa mencela orang lain, memberitahukan siksaan-siksaan putih kepada orang-orang yang suka mengumpat, mencela, dan menghina kepada orang lain, supaya mereka itu bisa berpikir bagaimana cara menjadikan hidup yang lebih baik sebelum kematian itu datang kepada dirinya sendiri. Baik, saya kembalikan kepada MC, silakan. Terima kasih, Ojan. Hadir rahimakumullah, rekan-rekan mahasiswa dan Abi Amir yang kami hormati dan cintai. Surat Al-Humazah ini turun berkenaan dengan seorang punggawa atau pemuka kafir Quraisy, yaitu Walid bin Mughirah. Ini dikatakan oleh Muqatil. Ada juga yang mengatakan, seperti Muhammad bin Ishaq dan Suhaili, ayat ini atau asbabul nuzul dari surat ini berkaitan dengan perilaku Umayyah bin Khalaf. Tapi sebagian besar mengatakan ini terkait dengan Walid bin Mughirah. Kita tahu Walid bin Mughirah adalah salah seorang pemuka Quraisy yang senantiasa ingin mencelakakan Nabi, ingin menghambat dakwah Nabi dengan perkataannya yang melecehkan Nabi SAW, baik di hadapan Nabi maupun di belakang Nabi ketika Nabi tidak ada. Yang tujuannya adalah mungkin dalam bahasa kita sekarang adalah pembunuhan karakter sehingga beliau tidak dipercaya lagi oleh umat ini. Kemudian mubtadat lugawiyah kembali Ojan akan sampaikan. Silakan. Baik, wahil yang berarti kerugian dan siksa pedih. Jadi yang dimaksud ialah penyesalan atau penghinaan. Ya, jadi setiap berbuat buruk kepada manusia akan menimbulkan gelisah atau tidak kenyamanan. Nah, humazah dan humazah, penghinaan, mengumpat dan mencela. Jadi humazah itu memiliki sifat karakter, menggunjing, mencela kehormatan dan kemuliaan manusia. Sedangkan humazah menghina biasanya dengan isyarat alias
mata, tangan, atau kepala dengan satu tujuan, yaitu menghina manusia dan merasa lebih tinggi dari mereka. Ya, dia sapu. Dia sapu itu yang berarti mengira dengan kebutuhannya. Nah, yang dimaksud kosakata itu ialah dia mengira bahwa harta itu dapat menjadikan kekal di dunia dan tidak mati gitu. Lalu kalah itu sekali-sekali tidak. Jadi Allah menegaskan kepada orang-orang yang berbuat tercela. Nah, layung bahasanya pasti dia akan terlempar dengan penuh penghinaan dan celaan. Kemanakah dia dilempar? Fil hutama. Fil hutama itu neraka jahanam, tempat menghancurkan segala apa yang terlempar ke dalamnya. Nah, fi amatin maddadah. Nah, diikat pada tiang-tiang yang panjang, ibaratnya seperti bebek dipanggang di dalam pesta. Baik, dikembalikan kepada MC, dipersilakan. Baik, tibalah kita masuk kepada syarah atau penjelasan dan tafsir dari surat Al-Humazah. Ayat pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Beberapa mufassir mengatakan wailun. Al-wail adalah satu nama lembah neraka, lembah di neraka. Kemudian ada lagi yang mengatakan wail al-wail adalah satu kalimat hukuman, kemudian siksa, azab, kutukan dan seterusnya. Dan ini diterangkan di dalam surat sebelumnya, surat-surat atau ayat-ayat pertama yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW, seperti di dalam surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang curang. Jadi wail ini sebagian ulama mengatakan adalah kecelakaan atau hukuman yang diberikan Allah kepada orang-orang yang melakukan perbuatan apa? Yaitu likulli humazatil lumazah. Kepada setiap pengumpat dan pencela. Tadi sudah disebutkan sebelumnya, asbabun nuzul dari ayat ini berkenaan dengan Walid bin Mughirah. Kita tahu Walid bin Mughirah adalah pemuka Quraisy yang senantiasa menghambat jalan dakwah Nabi. Bahkan ini di antara 11 pemuka Quraisy yang berencana melakukan pembunuhan kepada Nabi di Darun Nadwah. Kita belajar sirah pada semester pertama. Dan Walid bin Mughirah ini memang memiliki harta yang luar biasa banyak ya. Sampai dikatakan sedikit profil dari Walid bin Mughirah ini, kain kiswah pembungkus Ka'bah ini, itu kalau beberapa donatur, itu hasil kumpulan dari beberapa donatur. Tetapi ada satu masa, satu musim, di tahun itu, tahun haji, kain kiswah itu hanya hasil daripada uang Walid bin Mughirah sendiri itu. Begitu kayaknya. Bahkan setiap haji, musim haji, ini biasa menyembelih 100 ekor unta. Luar biasa itu kalau dikonversi ke rupiah ya. Jadi sangat kaya. Kemudian kalimat hamaz, nah inilah persoalannya. Beliau memiliki sifat pencela, merendahkan orang lain, kemudian menistakan dalam bentuk apa? Yaitu kata-katanya yang buruk, baik di hadapan orang dan di belakang orang lain. Kalau di depan orang lain namanya lumazah. Tapi kalau di belakang namanya humazah. Al-hamaz jamaknya ya. Seperti dalam surat yang juga bercerita yang sama tentang Walid bin Mughirah, yaitu dalam surat Nun wal Qalam ayat ke-11 kalau tidak salah, hamazim masya'im bin namim, yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah. Begitu penjelasan ayat pertama. Jadi kecelakaan bagi orang yang senantiasa merendahkan orang lain, baik di hadapan orang tersebut maupun di belakang orang tersebut, yang kita kenal dengan menggunjing, mengumpat, atau melakukan ghibah. Kemudian ayat kedua, allazi jama'a malan wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Nah ini dijelaskan, kalimat jama'a dijelaskan dalam surat Al-Ma'arij ayat 18, wa jama'a ta'aw'a, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Mala wa addada. Addada. Kita kenal dalam pelajaran bahasa Arab. Addada. Ain fi'il di tengah ada tasjid ya. Mauzun dari fa'ala. Yang artinya ada sesuatu yang diulang-ulang secara detail. Harta dan menghitung-hitungnya. Jadi bukan hanya menghitung. Tetapi aktivitas yang berulang-ulang. Menghitung-hitungnya. Nah tentu ini membelenggu dirinya dengan harta tersebut. Padahal bagi kita seorang mukmin,
harta itu hanya ada dalam genggaman tangan kita, tetapi tidak ada di dalam hati kita. Nah, Walid bin Mughirah addada, mala wa addada, harta, menghitung-hitung harta, sudah membelenggu dirinya. Kemudian ayat ketiga, yahsabu anna malahu akhladah, yahsabu fi'il mudhari. Kita tahu fi'il mudhari ada sesuatu yang dilakukan saat ini dan yang akan datang. Ini menunjukkan pekerjaan yang luar biasa, kontinu. Dia mengira, yahsabu, dia menduga, inilah kebodohannya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Annama lahu akhladah, ja'alahu khalidan la yamut. Bahwa harta itu dapat mengekalkannya, menjadikannya hidup, kekal dan tidak mati. Bayangkan ini adalah kebodohan luar biasa, panjang angan-angan, satu perilaku yang harus dihindari seorang mukmin ada panjang angan-angan. Ini berbeda dengan mimpi ya. Mimpi berbeda dengan panjang angan-angan. Kemudian ayat keempat ada kalla la yumbazanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Hutamah, ha, to, dan mim artinya hancur dan binasa. Nanti saya akan jelaskan apa itu hutamah dalam ayat 5 dan 6. Wa ma adraka mal hutamah. Apakah itu hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, narullahil muqadah. Narullah, idofat. Artinya dinisbatkan api ini adalah apinya milik Allah. Berbeda dengan api yang ada di dunia, api buatan manusia. Kalau kita buat api unggun, kemudian sifat kulit kita sebagai fungsi dari organ tubuh, begitu api kan langsung memberikan rangsangan menolak. Tetapi tidak dengan api di neraka yang disediakan oleh Allah. Dia akan membakar tanpa ada sedikit pun celah untuk kita bisa menghindar. Dan api itu, seperti dijelaskan dalam ayat ke-7, allati tattali'u 'alal afidah. Dan tidak ada sedikit pun celah untuk kita menghindarinya. Allati tattali'u 'alal afidah. Kemudian di dalam ayat ke-8, innaha 'alaihim mu'sadah. 'Alaihim narum mu'sadah. Sungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka dan mereka dalam neraka yang ditutup rapat. Dalam surat Al-Barat disebutkan ayat 20, 'alaihim narum mu'sadah. Mereka dalam neraka yang ditutup rapat. Luar biasa, Buya Hamka menulis tafsir Al-Azhar, artinya setelah masuk ke sana mereka tidak akan dikeluarkan lagi, dikunci mati di dalamnya. Nah, ini perbedaannya api yang dibuat manusia dengan api yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat 9, fi amadin mumaddadah, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Para mufassir seperti Muqatil Ibnu Hayyan menjelaskan pintu-pintu neraka tertutup atas mereka, kemudian mereka tersebut dikuatkan dengan tiang-tiang dari besi. Tidak ada satupun pintu yang dibuka bagi mereka dan tidak ada udara yang masuk ke dalam mereka. Yang masuk ke mereka. Luar biasa. Jadi kurang lebih intinya penjelasan dari surat Al-Humazah ini adalah yang pertama adalah kecelakaan atau azab atau kutukan atau satu bentuk hukuman dari Allah kepada siapa? Kepada orang yang memiliki sifat-sifat merendahkan orang lain, yaitu mencela orang lain di hadapan orang tersebut maupun di belakang orang tersebut yang kita kenal dengan mengumpat, ghibah atau menggunjing. Dalam menafsirkan ayat ini, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan dalam syarahnya disebutkan bahwa suatu saat ada seorang hamba Allah di hari hisab, perhitungan, dia merasa bangga dengan amal yang dimilikinya. Kemudian Allah tampakkan amal itu ternyata kosong kebaikannya. Kemudian dia bertanya hamba ini kepada Allah, ya Allah, dulu aku melakukan kebaikan banyak di dunia ini. Kemanakah kebaikan-kebaikan yang aku lakukan? Kata Allah, kebaikan-kebaikan yang engkau lakukan berpindah kepada orang yang engkau gibahi tersebut. Dan begitu sebaliknya, orang yang merasa dirinya sedikit amal, tetapi kemudian di hari penghisaban, penghitungan, hari kiamat, Allah berikan kebaikan. Sampai dia terheran-heran, ternyata dia mendapatkan kebaikan dari orang yang melakukan mengumpat, mencela kepada dirinya. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat pencela ini, pengumpat dan pencela, yang Allah akan masukkan kita ke dalam lembah neraka yang terdalam, al-hutamah, yang apinya menyala, hingga membakar kepada hati dan jantung kita, dan kita diikat di dalam tiang-tiang di neraka yang tidak ada pintu untuk masuk dan keluar. Berikutnya,
kita dengarkan fikul hayah atau belajar yang bisa kita ambil dari penjelasan tafsir surat Al-Mujah ini sebagai closing statement dari Ojan. Kami persilahkan. Siap, makasih kepada Pak Naim. Baik, ini ada beberapa 4 hikmah di surat Al-Humazah yang kita ambil. Yang pertama, setiap orang yang mungkin mencela dan menghina orang lain akan mendapatkan kerugian, sesaan dan kehancuran. Nabi SAW bersabda, sejelek-jelek hamba Allah SWT adalah orang-orang yang suka mengadu domba, mengusap persaudaraan, dan berbuat zalim kepada orang yang bersih dari aib. Yang kedua, penyebab memuji dan mencela serta merasa lebih tinggi dari orang lain itu adalah kata dan angan-angan yang panjang. Ketika Allah SWT menolak seluruh sangkaan, ini harta tidak dapat mengangkat derajat dan tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk mencela orang lain. Yang keempat, Allah SWT menentukan siksa bagi orang yang mungkin dan mencela seraya mengumpulkan kata karena mencintainya, yaitu melempar ke neraka jahanam yang dapat menghancurkan segala apa yang terlemparkan ke dalamnya. Jadi, ya teman-teman, para hamba Allah yang aku cintai, yang berada di sumber ini, ambillah sebuah belajar dosa ini. Jangan menganggap enteng kepada dosa kecil, karena bisa saja dosa kecil akan menjadikan dosa besar ketika terbiasa perkataan-perkataan yang tercela tanpa kita sadari. Sebagaimana kita terlindung dari perkataan yang tercela, yang terutama kita harus lakukan ialah diam dan bertasbihlah sebanyak mungkin untuk menguatkan keimanan kita. Bagaimana cara untuk menghidup lebih baik lagi? Bagaimana cara untuk mendapatkan keberkahan lebih berkali-lipat lagi? Sunnah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 293 yang bunyinya qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqah yasbahuha azaw wallahu ghaniyyun halim. Yang artinya perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Baik, terima kasih kepada saudaraku yang sudah menyaksikan dan mendengarkan. Saya kembalikan kepada MC, dipersilakan. Barakallahu fikum, Abi Amir, terima kasih atas kesempatannya kelompok kami untuk mempresentasikan, dan kami minta Abi Amir untuk memberikan nasihat kepada kita terkait surat Al-Asr dan surat Al-Humazah. Boleh tafadhol Abi Amir. Halo, Akhi, nama antum siapa nama antum? Ainun Naim, Abi. Sudah berapa kali menjadi host? Alhamdulillah Abi, di Tangerang Selatan hampir 1 bulan itu bisa 3 kali. Masya Allah. Masya Allah. Mantap. Tafadhol Abi. Ini kayaknya sudah jam terbangnya sudah oke nih. Bisa tuh namanya Bi Amir nih keliling dunia nih. Insya Allah Abi, dengan senang hati Abi. Sehari-hari apa kegiatannya? Hari-hari sebetulnya saya grup privat Abi, grup bimbel, tapi lagi banyak di rumah nih. Kalau Abi Amir ada pekerjaan boleh Abi. Masya Allah. Alhamdulillah. Dengan senang hati Abi ikut bersama para ulama dan para guru-guru mulia menambah keberkahan bagi saya insya Allah. Itu mahasiswa. Mantap, mantap. Ya udah, Abi Amir melamar nih. Insya Allah Abi, kalau nanti Anda telepon Japri ya Abi. Tolong kirim ke saya nomor teleponnya ya. Siap Abi. Ini 2 anggota saya bagaimana Abi? Hah? Semua tuh anggotanya itu bisa oke. Ya, taib bersama-sama. Abi. Baik Abi, baik. Makasih. Insya Allah Abi, ini 15 menit menjelang maghrib. Saya Naim. Iya Ustaz, siap. Ada kesimpulan Abi barangkali? Silahkan. Alhamdulillah.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Sahabatku semua rahimakumullah. Surah Al-Asr isinya kunci-kunci keselamatan. Kalau surah Al-Humazah isinya rambu-rambu kecelakaan. Jadi kedua surah ini berdampingan. Yang satu adalah kunci-kunci keselamatan, yang kedua adalah rambu-rambu jangan sampai kita tersesat. Jangan sampai masuk neraka. Jadi kalau kita ingin masuk surga, pegang teguh surah Al-Asr. Supaya kita konsisten, tidak cukup hanya ikut surah Al-Asr, tapi juga harus kita menjauhi apa yang terdapat dalam surah Al-Humazah. Karena ketaatan kepada Allah itu bukan hanya melakukan kebaikan, tetapi juga menjauhi kemaksiatan. Jadi ada namanya ritual sebagai kepatuhan, tapi ada namanya sikap supaya kita punya kepribadian yang jelas. Ada orang mengaku muslim, sholat iya, puasa iya, haji iya. Ketika urusan ketaatan ritual, oke. Tapi pas dia maksiat, dia nggak oke. Koruptor iya juga, dolim iya juga, pendusta iya juga, pembohong iya juga, penipu iya juga, pembunuh iya juga. Ada yang begitu. Sholatnya rajin, tapi dia kontradiktif dalam dirinya. Karenanya kedua surah ini disandingkan oleh Allah. Yang satu komitmen menjauhi maksiat. Bahwa dalam hidup ini tidak cukup seorang hanya patuh, tetapi juga harus ada sikap. Makanya dalam surah Al-Fatihah kita membaca doa ihdinas siratal mustaqim, konsisten ikut siratal mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Sampai ini komitmen ikut siratal mustaqim. Tapi kata Allah, tidak cukup kamu hanya ikut siratal mustaqim. Kamu juga harus punya sikap. Apa itu? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi bukan aku tidak akan pernah ikut orang yang dimurkai dan aku tidak akan pernah mendukung orang yang sesat. Ini ada sikap begitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dalam pernyataan tauhid kita, la ilaha, ini perulahkan. Illallah, penetapan. Jadi ada istilah al-wala, al-bara. Illallah, al-wala. La ilaha, al-bara. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini al-wala. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-bara. Harus ada sikap penolakan. Nggak bisa. Allah oke, setan oke juga. Nggak bisa. Seorang muslim harus tegas dalam konteks ini. Bukan keras, tegas. Bahwa mohon maaf ini haram Pak. Sekalipun menggiurkan, membuat dia kaya. Sorry Pak, benar. Aku tidak bisa. Kenapa? Karena ini haram Pak. Sampaikan dengan lemah lembut. Mohon maaf Pak, ini haram. Jadi kalau dikatakan ini haram Pak. Bapak kok keras? Enggak, ini haram Pak. Kok masih keras? Mohon maaf, ini haram Pak. Tetap begitu. Nggak usah berubah. Jadi surah Al-Asr, Al-Wala, komitmen. Surah Al-Humazah, Al-Bara, pembebasan. Maka begitu cara Allah mengatur susunan Al-Quran. Susunan Al-Quran ini mengandung makna yang sangat penting. Dan ini salah satu kajian pokok disertasi saya, yaitu mengungkap rahasia sunan Al-Quran secara utuh. Bagaimana Al-Quran ini disusun sebegitu rupa oleh Allah, ternyata susunannya mengandung manhaj kehidupan. Makanya di pembukaan Al-Baqarah kita menemukan misalnya, Hudan lil muttaqin. 5 ayat pertama adalah merupakan komitmen menjadi hamba Allah seorang muslim yang jelas.
Setelah itu innal ladzina kafaru al-bara. Supaya jelas ini muttaqun, jelas muslim, ini kafirun, jelas kafir. Karena itu ketika dia tidak jelas, nampaknya seperti orang Islam, ikut sholat, ikut puasa, tapi ternyata hatinya memihak ke orang kafir, Allah sebut golongan ketiga, dia munafikun. Dia kafir tapi dia munafik. Dan ketika masuk ke munafikun, kata Allah, adabnya lebih pedih. Innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Dia berada di neraka paling bawah. Kenapa? Karena dia paling berbahaya. Kalau orang kafir, jelas kafir. Tapi ini nampak itu orang Islam. Tapi dia membunuh orang Islam. Mempersulit orang Islam. Nah, begitulah cara Quran mendidik kita. Seringkali disanding-sandingkan antara Al-Wala, surah Al-Asr, dan Al-Bara, surah Al-Humazah. Mudah-mudahan perenungan ini bermanfaat. InsyaAllah, teman-teman. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, demikian penyampaian dari kami dan jazakallah khairan atas kesimpulan dari Abi Amir yang luar biasa sistematis. Mudah kita menghafalnya ya, al-wala wal bara. Loyalitas dan anti loyalitas harus kita berikan kepada siapa, luar biasa. Kita tutup sama-sama dengan doa penutup majelis. Abi Amir, mohon maaf jika ada kekurangan. Siap. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah kan cukup Abi Amir ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukron Bang Naim. Masya Allah. Sama-sama. Bang Naim mantap. Ya Lip, aneh terbang nih beneran deh. Aneh Lip aja dah. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Langsung dilamar nih. Sakuran jangan lupa ya. Insyaallah. Nasi kebuli, insyaallah nasi kebuli. Mandi dan kawan-kawan. Nasi mandi ya, habis makan mandi. Bang Naim. Bukan main. Bukan main Bang Ojan, Mantul. Ini semua berkah Aojan. Iya, Ojan. Syukron Ojan. Aojan ini. Masya Allah, Ki. Masya Allah. Gara-gara ada Ojan ini. Tunggu tanggal mainnya Aojan ya, akan mengundang kita semua. Masya Allah. Masya Allah. Langsung dilamar sama dosen tafsir. Masya Allah. Assalamualaikum, udah ini mau terbang nih. Bang Naim di mana Bang Naim? Yang penting berkah, ilmunya berkah.